Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Merasel dan Meraseli dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam Mirakes, Miracle Podcast. Kenalin, aku Ayu dan partner aku Dwi. Jadi tema podcast kita pada hari ini itu all about content creator, rahasia kreatif menginspirasi lewat konten. Oke. Dan sekarang kita lagi bersama seorang content creator yang Halo. kece. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Tidak ada yang kenal. The one and only, siapa lagi kalau bukan Kak Syah dan Syahputra. Sebagai narasumber podcast kita hari ini. Oke. Halo Kak Syah dan Halo apa Dwi, halo kabar? Ayu. Baik. So far so good sih. Gimana nih Kak kesibukannya selain menjadi mahasiswa semester akhir sekaligus content creator? Aku Sahdan, aku sebagai mahasiswa akhir ya, semester 9 kalau teman-teman boleh tahu. Aku juga bekerja di salah satu perusahaan swasta bergerak di bidang kripto, tapi aku bagian media. Jadi akhir ini lagi hektiknya sama kesibukan di kantor dan juga sambilan skripsi. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngeliat aku di kampus, memang hilang dari kampus. Mungkin untuk bimbingan doang sih sama Mem Dwi, tapi seringnya tuh bimbingannya di luar sih sama Mem Dwi. Jadi kesibukan sekarang tuh selain konten di kantor, konten pribadi tuh lagi vakum dulu ya sekarang, karena nanti setelah ini bakal konten lagi karena udah nyetok juga beberapa skrip untuk konten pribadi. Cuman di kantor juga lagi sibuk dan juga skripsi sama udah itu aja sih kayaknya, nggak banyak-banyak sih kalau aku. Dengar-dengar kakak juga bergabung di Kamilenial ya, benar nggak Kak? Bener, Kamilenial itu akun dari kantor aku. Sebagai apa nih Kak? Kalau di Kamilenial tuh sebelumnya tarik mundur dulu, aku kerja di Kamilenial tuh udah hampir 1 tahun sebagai content planner. Content planner itu yang merancang konten dari akun Kamilenial itu adalah akun edukasi tentang kripto. Jadi aku sebagai content planner ngerancang akun media sosial itu, aku yang ngebuat beberapa segmen di sana. Jadi di Kamilenial tuh aku ngebuat 7 segmen dalam 7 hari yang beda. Tujuan dari Kamilenial itu tuh biasanya sih kalau kantor aku tuh kebanyakan stockholder atau holder dari kriptonya itu umuran 30 atau 40 tahun ke atas. Nah, dengan adanya media ini tujuannya tuh untuk ngerubah pasar dari orang tua ya, bisa dibilangnya dari orang tua pindah ke anak muda. Oh, iya. Makanya aku buat konten tuh ala-ala anak muda lah ya. Itu. Apa yang membuat Kak Sardan tuh tertarik untuk terjun ke dunia content creator? Sebenarnya sih bukan tertarik ya, tapi lebih ke aku tuh tahun 2017 ya mulai 2017 lagi SMA kelas 3 kalau nggak salah tuh ketemu sama teman-teman. Kebetulan kita tuh lagi hektik-hektiknya nonton kalau teman-teman tahu tuh Kevin Anggara. Oh iya. Kevin Anggara atau Brian Furan atau Brian Ken atau kalau kami tuh cari referensinya di luar ada Gus Johnson, ada Steve, ada juga Charles dan lain-lain sih banyak tahun 2017. Nah dari situ udah mulai ngonten kayak ala-ala Kevin Anggara awalnya, sketch komedi awal-awal tuh. Udah itu bergeser dari sketch komedi rubah konten jadi prank. Kalau kalian search di akun media sosial aku tuh udah aku take down semua sih. Karena kan prank tuh kalau nggak salah tahun 2019 ada, temen-temen tahu nggak kalau ada prank yang kasih sampah ke orang? Oh iya. Ada kan Palembang itu kan. Nah mulai dari situ stigma prank tuh udah jelek. Stigma prank udah jelek. Padahal kan salah satu pelopor di Indonesia tuh ada Brandon Ken. Dan Ken tuh bikin konten pranknya cuma lucu-lucuan doang. Tapi diubah oleh oknum ini untuk jadi stigma negatif itu terhadap prank. Aku take down, aku ubah konsep konten aku jadi sketch komedi lagi balik itu 2017 sampai sekarang sih. Kak, kami kan kemarin itu udah nge-follow kakak nih ya di IG. Oh, kalian berdua aja ya? Oh, udah iya. ngepoin IG kakak lah ya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih kakak aktif di dunia konten kreator? Dunia konten kreator 2017. Sama kayak tadi ya 2017.
Itu cuman lucu-lucuan doang sih. Awalnya nggak ngejar apa-apa sebenarnya, itu kan cuman tujuannya itu cuman simple, notifikasi, like sama komen tuh udah nyenengin. Itu doang sih awalnya, nggak ada pikiran untuk duit, nggak ada pikiran untuk terkenal lah, viral lah, segala macem lah. Cuman sekedar bikin konten, senang, udah itu doang. Dulu tuh kayak gitu. Nah sampai akhirnya seiring berjalannya waktu aku sering konten, ngubah ke sketch komedi. Ada beberapa brand lah masuk. Nge-endorse kayak gitu ya. Aku tuh kalau di Instagram emang nggak ngambil di Instagram, tapi aku tuh baru tahu TikTok kan dari anak-anak kan. Iya. Aku nggak main TikTok sama sekali awalnya, tapi setelah tahu ternyata audiens TikTok tuh lebih membludak. Iya, bener banget. Lebih Gampang membludak. ini ya. Algoritmanya juga nggak tahu ya, nggak jelas kalau bisa bilangnya. Kadang viral Iya. tuh gampang banget kalau membuat akun TikTok aku tuh followersnya nggak banyak sih, cuma 65.000. Wah, gila. 65.000. Nah, aku tuh cuman nge-move aja konten di Instagram. Aku move di sana, ternyata di sana tuh masanya lebih masif. Iya. Lebih masif di sana ternyata. Dan tanpa aku sadari banyak brand masuk tuh dari TikTok malah, bukan Instagram. Cara langsung aku dari semester 1 bayar kuliah duit sendiri sih. Wah. Nah, di semester 3 sampai sekarang, nggak sampai sekarang sih, sampai setahun kemarin, Iya. aku bayarnya dari endorse dulu kuliah. Gitu. Dapat endorsean dari siapa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Ini boleh disebut ya Boleh. brandnya, dari Gojek pernah, dari Scarlett, Federal Oil, corporate lah pokoknya. Bedanya kalau misalkan endorse dari corporate sama UMKM, corporate tuh lebih matok, rate card-nya lebih tinggi dibanding UMKM. Tapi kalau misalkan UMKM kan kita support UMKM kan. Paling kalau aku pribadi, aku taruh UMKM tuh di story, paling di Instagram tuh paling di story sama di highlight doang sih. Selain di Instagram sama TikTok, kakak ada nggak sih di platform lain gitu? Aku dari 2018 itu tuh ada namanya, kalau sekarang kalian tahu nama platformnya Snack Video. Oh iya, tahu. Snack Video tuh namanya Kuai. Itu perusahaan Cina yang punya. Nah, aku dulu pernah kerja di situ juga bagian konten kreator. Jadi itu digajinya lewat kita berapa kali kita post. Nah, dari situ aku tuh mulai kalau ternyata konten ini bisa menghasilkan uang dan mudah. Kayak gitu. Sebelum monetize dan masuk brand. Jadi 2018 aku direkrut sama Kuai namanya. Sebelum bangkrut diganti Snack. Snack aku juga pernah kerja di Snack. Selain Instagram, TikTok, aku juga pernah di Kuai. Ada juga namanya Laiki ya. Laiki kurang lebih sama kayak Kuai. Dia gajinya per video. Itu dari kalau nggak salah tuh itu dari inilah agensi dari Jakarta yang ngajak. Dari Kuai, YouTube juga. Sama apa lagi? Itu doang sih aku. Itu aja sih. Kak, kalau boleh nanya nih ya, kenapa kakak milih genre komedi untuk konten-konten kakak? Oh, genre komedi. Aku tuh karena emang kepribadian aku senang sama yang lucu ya, senang sama komedi. Tongkrongan aku juga lucu, aku ngerasa lingkungan aku juga lucu. Genre komedi ini mudah diterima sih sama siapa aja. Aku di konten-konten aku tuh kubalut dengan politik, dengan isu-isu sosial, lebih banyak kayak gitu. Nah, rata-rata audiens tuh lebih nerima apa yang kita sampaikan itu lewat komedi. Nah, Sahadan tuh bikin konten genre komedi karena seru, 1, 2, mudah diterima aja. Gampang aja pokoknya. Kalau konten yang lucu terus ada yang miss ya, misalnya ada yang nggak kerekam atau apa, itu tuh malah lucu tambah kan? Ya kan, lebih natural gitu. Nah, dari situ kayaknya memang komedi aja deh kayak gitu. Daripada food blogger itu ngeluarin modal dulu kan. Aku tidak ada uang. Sebagai konten kreator, Kak Sahadan tuh selain di ngepost di Instagram sendiri, TikTok sendiri, itu ada nggak sih di media lain yang tergabung dalam sebuah? Oh, ya tadi seperti yang aku bilang kayak Kuai yang lain. Aku juga kalau di akun pribadi itu di akun TikTok atau di Instagram. Kalau di YouTube aku per tim kalau di YouTube. Jadi kalau aku pernah buat akun YouTube sendiri, cuman kayaknya lebih worth it kalau dibuat bertiga. Oh iya. Karena kan aku di video kan 3 orang kan. Bukan akunya yang 3 orang. Di tim tuh ada 3 orang di tim. Aku,
ada Eza Raidi sama si Pusko. Nah emang dari 2017 kami tuh kontennya bareng bertiga. Kok bisa ketemu sama mereka bertiga itu gimana ceritanya tuh Kak? Kalau Eza Raidi itu yang gondrong ya. Eza Raidi tuh ketemunya tuh teman SMA. Oh, Teman SMA. Kalau si Pusko tuh kenal dari sosial media. Kebetulan pas waktu itu lagi hektiknya konten prank. Oh iya. Nah saling DM tuh ya, kan ada komunitasnya tuh ya. Saling DM. Udah ketemu sama si Pusko. Baru bertiga jalannya aja dulu, ternyata masuk tuh bertiga. Masuk akhirnya bikin tim, nama YouTube-nya tuh Pop Boy. Itu sebenarnya plesetan dari kami kalau di rumah tuh bikin kopi boy kayak gitu. Terus sekarang udah jalan, udah lama juga nggak ngupload itu. Cuman udah monetize juga sih. Nggak banyak, cuman lumayan lah untuk beli alat kan. Beli alat untuk audio, beli alat untuk kamera dari situ. Gila ya. Nih kalau seandainya Ayu nih ya ingin jadi seorang content creator kayak kakak, apa aja sih yang harus disiapkan, yang diperlukan gitu? PD dulu aja nomor satu. PD ya, harus PD dong. Kalau mau mulai itu ya, kalau menurut aku kalau mau mulai, yang penting tuh banyak yang bilang kalau misalkan bikin konten tuh nggak perlu temen, yang penting ada niat diri sendiri kan. Tapi enggak, itu salah menurut aku kan. Temen tuh salah satu support juga. Jadi kalau misal untuk orang-orang yang bikin kontennya sendiri, yang recordnya sendiri, ngedit sendiri dan segala macam, itu keren menurut aku. Cuman kalau misalkan faktor yang mempengaruhi semangat atau enggaknya jadi konten kreator, itu tuh dari punya temen dulu sih, punya temen yang juga bikin konten sama lu. Jadi Ayu tuh dibantu sama temen, jadi semangat gitu. Kayak motivasi ya gitu ya? Atau Iya. support system? Ya, support system, bisa dibilang tuh support system. Yang pertama harus PD, yang kedua tuh seringin lihat referensi luar deh. Referensi luar. Jadi kalian tuh sering terpancing kalau misalkan ada konten viral kan. Nah, kontennya simpel banget tapi mudah dibikin kayak gitu kan. Nah, di situ doang sih. Yang penting PD. PD itu pertama berarti ya Kak? PD pertama sih. Kemauan lah. Oh iya. Kemauan. Sejauh ini kesulitan apa sih yang pernah kakak alami selama jadi content creator? Kesulitan banget. Kesulitan skripsi. Waduh, enggak. Sulit. Kalau kesulitan sih aku di tahun 2000 berapa ya? Aku pas ngeprank tuh 2017 sampai 18. 19 juga sih. 2018 aku pernah bikin prank. Referensi aku tuh Brandon Ken tuh bikin konten yang ekstrim, pinggir jurang. Jadi dia tuh ganggu masyarakat. Oh iya. Tapi lucu. Aku pernah bikin konten, terus ternyata blunder tuh konten. Blunder ini banyak yang nggak tahu sih soalnya. Bikin blunder, akhirnya kalau nggak salah itu tuh aku nih nginjak prasasti sejarah. Aku bikin joget tempat umum, nginjak prasasti sejarah, terus dicari sama aparat. 2018 2018 kalau nggak salah. Dicari aparat, kena DM kan, aku pada saat itu kerja di Indomaret. Belum kuliah waktu itu. Kerja di Indomaret ya? Pernah kerja di Indomaret. 2018 di DM-in sama aparat kan. Wah, takut juga kan, dibawa-bawa hukum segala macam. Udah bikin klarifikasi juga. Jadi kalau misalkan aku kerja terus datang tuh tentara mau belanja di Indomaret, bawaannya takut. Kalau kesulitan itu doang sih sebenarnya sih, jalanin aja dulu gitu. Tapi sejauh ini makanya aku tuh transisi dari konten prank ke konten sketch komedi biar aman aja. Kita lihat konten-konten kakak ini kan udah banyak nih ya Kak yang nonton, udah mulai rame banget nih. Apa sih Kak rahasianya biar bisa sampai hal itu? Rahasianya, nggak tahu ya rahasianya apa ya. Sebenarnya bingung juga kenapa orang-orang pada nontonin aku kan. Mungkin karena komedi lucu menghibur itu ya. Benar. Ini aku kalau misalkan bikin konten, selain komedi aku tuh sering masukin dark-darknya. Dulu tuh sebelum dark joke jadi bahan ejek-ejekan di komen, dark joke. Padahal dark joke tuh keren menurut aku. Dark joke dengan masukin darah atau pembunuhan dibalut dengan komedi. Mungkin itu deh yang menurut orang tertarik untuk nonton aku kan. Itu di TikTok ada salah satu video aku yang nontonnya 7,5 juta. Wow, banyak juga. Itu kontennya pakai darah. Darah asli atau gimana? Enggak lah, darah asli. Gila, darah asli. Darah buatan pakai abang kue kayak gitu. Oh iya.
Kayak warna kue gitu pakai ya. warna kue, abang kue ya, itu depannya bahasa Melayunya abang kue. Kakak gimana menjaga semangat buat terus rutin gitu membuat konten? Tidak semangat sebenarnya. Sebenarnya sih semangat tuh Semangatin. disemangat-semangatin Atau sih ada sebenarnya. penyemangat. Itu ada juga sih Iya. sebenarnya. Sebenarnya kalau jaga semangat ya, bingung juga kalau misalnya jaga semangat. Nah itu tadi balik lagi ke kalau misalkan kalian mau semangat bikin konten, ada temen yang juga bantuin bikin konten. Semangat tuh menurut aku tuh kalau misalkan udah sebenarnya tuh kalau bikin konten niatnya tuh dari awal harus terus. Nah aku tuh beda niat dari awal setelah kecicip sama uang. Jadi kalau awalnya aku bikin konten terus itu cuman sekedar pure senang-senang, tiba-tiba masuk brand, beda tujuannya. Dari yang bikin konten cuman senang-senang, tiba-tiba kok jadi penghasilan, terus ada tekanan kan dari klien. Nah, itu salah satu penyemangat tuh endorse juga sih sebenarnya. Biar dapat cuan. Biar dapet cuan, tapi itu secara nggak langsung ngebuat idealis kita tuh beda dari yang awal. Pisau inilah tuh tajam kanan kiri, bermata dua, betul. Terima kasih dan lain. Dibantu. Bagaimana sih Kak menjaga eksistensi supaya konten Apa eksistensi? Eksistensi. ya. Lucu aja. Konten biar selalu rame terus tuh. Menjaga eksistensi konten biar rame. Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau ini nggak jauh beda ya pertanyaan sama yang tadi. Iya. Sebenarnya sih kalau buat ngejaga eksistensi selalu rame itu yang penting, nah algoritma di sosial media tuh sebenarnya kalau banyak yang bilang kalau kita upload keseringan itu bakal naik ya dengan sendirinya. Padahal enggak. Yang penting tuh kalau menurut aku banyak konten kreator yang bilang quantity lebih bagus daripada quality. Nah padahal itu tinggal dibalik doang. Yang penting nggak apa-apa konten kalian sedikit, yang penting kualitasnya lebih bagus. Itu nggak apa-apa konten kalian jarang dibuat, tapi sekali dibuat itu yang ditungguin. Yang penting tuh nomor satu quality daripada quantity. Karena kalau misalkan orang-orang tuh udah nungguin tapi kontennya itu aja, yang bikin boring. Jadi audiens tuh jadi males untuk nontonnya terus. Ini salah satu penelitian aku di tempat kerja juga sih sebenarnya, untuk ngelihat insight dari akun sosial media. Zaman sekarang kan udah banyak tuh yang muncul kayak konten kreator lain gitu. Apa Banyak. ada kekhawatiran dari kakak melihat? Tidak ada sebenarnya. Sebenarnya emang banyak banget kan, siapa saja bisa jadi konten kreator kan sekarang kan. Tinggal taruh HP bikin konten itu sudah dibilang konten kreator. Tinggal ngekotakin yang mana konten kreator yang memang benar-benar konten kreator atau enggak kan. Balik lagi pertanyaan, khawatir atau enggak? Yang pasti sih enggak ya. Karena kan setiap orang kan bebas bikin apa aja. Nah tinggal kalian aja yang bikin. Kalau menurut aku tinggal aku aja yang bisa bersaing sama mereka. Itu aja sih. Sampai kapan Kakak akan terus aktif di dunia konten kreator? Kalau ditanya sampai kapan Atau enggak? Atau selamanya akan di konten kreator? Kalau untuk sekarang sih kayaknya selamanya ya. Tapi kita nggak tahu kan ke depan ketika udah nikah atau mau bikin juga tetap jadi konten kreator sama anak atau nggak tahu kan. Nah, kalau pikir sekarang kayaknya di sinilah sih kayaknya. Karena aku tuh nggak pernah nyadar di tahun 2017 aku bikin konten tuh cuma untuk senang-senang. Ternyata sekarang jadi pekerjaan yang dimana setelah pandemi banyak corporate tuh yang ngebutuhin konten kreator atau konten planner. Nah aku tuh nggak pernah ngebayangin sampai sejauh ini. Nah di tempat kerjaan aku juga sekarang aku tuh dihubungin juga sih. Aku kemarin pulang KKN nggak ada kerjaan, tiba-tiba dihubungin temen aku yang kerja di sana untuk jadi konten planner di perusahaan itu. Nah, ternyata dampaknya tuh baru ngerasain sekarang sih. Aku juga udah bekerja di beberapa tempat sih yang jadi konten kreator dan itu dihubungin. Makanya untuk teman-teman tuh kalau misalkan bikin konten yang penting niat dulu dari awal, bukan untuk uang atau segala macam kan. Jadi seiring berjalannya waktu kan media kan terus berkembang. Menurut aku pekerjaan yang paling menjanjikan tuh di digital sih. Kalau kalian bisa ngikutin zaman, sudah bisa bersaing di situ, keren sih. Berarti Kakak belum pernah punya kepikiran untuk menyerah dalam konten kreator dong? Belum. Dalam waktu dekat juga udah ngatur rencana sih untuk
untuk rajin upload lagi. Karena kan kemarin juga adaptasi di kantor, ternyata sehektik itu bikin konten di kantor, jadi nggak sempat untuk mikirin konten sendiri ya. Mana juga lagi skripsi. Pusing nggak kak? Lumayan, dijalanin sampai semester 9 ternyata. Santai dong, nggak usah ngebut-ngebut lah. Yang penting Duitnya banyak terus. Kak Janan kan udah mulai merintis karir kan salah guys. Kan kakak sudah mulai karir di dunia konten kreator itu dari 2017 nih ya. Punya nggak sih ini konten yang menginspirasi atau berkesan dalam hidup kakak? Berkesan ya, konten berkesan. Apa inspirasi? Maaf guys. Konten yang paling berkesan menurut aku itu kalau misalkan ini ada beberapa sih, cuman kita sebut 2 aja ya. Yang satu mungkin yang paling berkesan itu di kampus. Aku pernah bikin konten di kampus. Wow, konten apa? Semester ada di, pokoknya itu tuh how to be lebah, how to be bee. Bagaimana menjadi lebah. Itu kalau nggak salah di semester 2 aku bikin konten di kampus di kelas. Terus aku menjadi lebah, terus nabrak-nabrakin badan di meja-meja. Akhirnya aku dipanggil sama Kak Prodi. Itu pernah dipanggil Mem Desi, suruh bikin klarifikasi karena video itu naik ternyata ke atasan bidang. Bikin klarifikasi sekali, oke Mem, maaf, bikin klarifikasi udah selesai. Ternyata dibahas lagi, klarifikasi 2 kali. Dibahas lagi sama yang atas, bikin 3 kali kalau nggak salah, sama disuruh Kak Prodi untuk bikin klarifikasi 3 kali. Nah itu konten paling berkesan di kampus. Sampai Bu Sunda tuh nyemangatin aku, ini anak kreatif ini nggak usah dijudge katanya, semangatin terus. Sayang anak ini punya potensi untuk jadi orang kreatif lah, kayak gitu lah pokoknya. Itu satu, itu nggak bisa dilupain di kampus. Yang kedua, konten yang berkesan aku kalau nggak salah itu yang muterin pala sampai berdarah dari mulut. Mulut kakak? Iya, itu pakai ini ya Bang Kue. Bukan bikin konten sampai mulut berdarah, bahaya. Itu paling berkesan sih. Karena di situ semenjak video itu aku di follow sama Bintang Emon. Banyak sih nge-follow influencer lain lah pokoknya. Dan salah satu pemantik untuk banyak masuk brand di situ. Itu sih 2 konten yang paling berkesan. Sebenarnya banyak banget yang di belakang. Konten-konten aku yang prank tuh berkesan semua sih kayak. Tapi ini yang lebih ke inti yang sangat-sangat berkesan. Sangat berkesan sekali. Lebih ke yang berdarah itu aja deh. Berdarah Daripada dari yang di kampus tuh masalah soalnya. Jadi ini apa namanya itu? Iya pelajaran. Jadi pelajaran. Pengalaman juga. Kak, sekarang nih kan lagi ini loh, apa tuh namanya? Gemar-gemarnya dunia percalekan. Kakak ada ini nggak sih keinginan buat jadi caleg itu? Gak ada sih sebenarnya nggak ada sih keinginan buat caleg sama sekali, nggak ada latar belakang caleg juga, nggak ada. Halo Meraselo dan Merasel yang ada di sini. Kita kan dari tadi nih udah ngobrol panjang lebar sama Kakak Syahdan. Kira-kira ada nggak sih di sini yang mau bertanya tuh sama Kak Syahdan? Ada ya? Oh ada banyak. Saya. Boleh tuh, silakan. Siapa tuh yang pakai jilbab kayak gitu-gitu? Halo, saya Lalapo, biasa dipanggil di sini Lalapo ya. Iya Lalapo. Saya mau bertanya sama Kak Syahdan, biasanya alat apa sih yang kakak butuhkan sama software apa aja? Oke, kalau untuk gear ya, lebih ke gear apa aja sih yang aku pakai? Aku untuk mengawali pas bikin konten, karir di konten kreator tuh pakai HP sih, pasti kan pakai HP. Nah setelah aku berpenghasilan di konten kreator, aku biasanya ngerekam sama anak-anak tuh pakai Sony A6000. Aku pakai kamera itu, jadi pakai lensanya juga lensa standar karena kita kan bikin video konsepnya
zoom to zoom. Jadi lebih dramatis pakai zoom, itu salah satu ciri khas konten kami bertiga sama teman aku. Cuman kalau pakai software yang aku pakai itu sama teman-teman pakai Vegas, juga pakai Adobe Premiere juga. Tapi kadang akhir-akhir ini aku sering simple ngeditnya tuh pakai CapCut aja lah ya. CapCut juga udah canggih karena AI juga ada di dalam CapCut gitu. Hidup CapCut. Aku juga pakai. Pakai gitu kamu. Sebenarnya CapCut lebih gampang kan? Iya. Tinggal potong-potong, masukin audio, gampang Udah sih. selesai. Itu kalau misalkan pakai gear kamera dan editnya. Cuman kalau pakai audio, biasa kalau pakai audio awalnya sama pakai HP juga kan awalnya, tapi setelah ada dana kami bertiga tuh CK beli Saramonic itu audio untuk kami juga bikin podcast pakai Saramonic juga sih. Tuh. Iya, cuman untuk mengawal itu pakai seadanya dulu be. Iya. Kalau ada duit udah beli, cuman kata duit jangan maling kan. Halo, kenalin aku Mungil. Di sini dipanggil Mungil. Nama sih? Vira. Iya. Kan kakak udah lama nih ya jadi konten kreator dari tahun berapa tadi tuh? 2017. Nah sejauh ini tuh ada nggak sih pengen collab sama salah satu konten kreator siapa gitu yang pengen kakak ajakin collab? Ada nggak? Jangan bilang sama Lesti. Kalau collab, kalau di Palembang kemarin tuh aku juga pengen collab sama Slontofish. Slontofish itu Iqbal Kibul. Nah itu jadi salah satu penelitian skripsi aku. Itu udah pernah kemarin tahun 2021 kalau nggak salah. Udah pernah collab di salah satu konten mereka yang itu Jamet versus Catur. Nah itu pernah sih untuk skala Palembang ya. Cuman kalau misalkan skala luar, aku pengen collab sama Eno Bening. Nah Eno Bening tuh salah satu Eno Bening. Nah Eno Bening tuh salah satu penyemangat aku juga di awal. Eno Bening tuh punya beberapa segmen, cuman yang segmen yang paling aku senengin tuh Rabu Cringe. Kau tahu dengan Rabu Cringe ya? Banyak konten aku naik tuh di Rabu Cringe ya. Iya. Rabu Cringe tuh salah satu konten di hari Rabu yang nge-react soal meme atau sketsa-sketsa komedi. Jadi Eno Bening sebagai pakar komedi, bisa aku bilang pakar komedi, dia nge-react konten-konten yang dibuat. Nah dari situlah aku naik Rabu Cringe. Aku pengen banget collab sama Eno Bening. Eno Bening tuh bisa dibilang bapak YouTuber di Indonesia. Kayak Reza Arab, Chandra Leo, yang lain-lain tuh belajarnya sama Eno Bening malah. Nah, banyak kan, tapi Eno Beningnya nggak naik kan, nge-stuck di situ doang. Tapi salah satu influence yang paling aku senengin tuh Eno Bening. Baiklah. Aku ingin bertanya ya, Kak Syahdan nih. Kakak kan sudah memulai konten 2017. Ya sih Kak. Apakah kakak mengalami pasang surut air laut waktu jadi konten kreator? Sebab kan waktu itu kan pasti kayak mikiri konsep, mikiri genre ya kan, mau dibawa kemana nih arahnya. Apakah kakak pernah nih ngalamin yang namanya naik turun lagi kayak gitu? Pernah? Oke, agak tricky. Kalau untuk masalah konsistensi kan lebih ke konsistensi. Konsistensi itu wajar sih menurut aku pasang surut. Aku juga pernah semangat, pernah juga redup. Nah, mungkinan untuk sekarang aku lagi nggak semangat untuk bikin konten karena teman aku bertiga tuh aku lagi sibuk kerja sama skripsi, si Ezara itu lagi sibuk di stasiun TV. Nah, kalau si Pusku itu nggak tahu sibuk apa ya dia. Pokoknya kami tuh lagi sibuk masing-masing bertiga. Cuman ke 1 bulan terakhir ini kami sudah bahas untuk lanjut bikin konten lagi. Nah itu tadi jadi penyemangat untuk bikin konten tuh salah satunya, dan faktor terbesar itu teman sebenarnya itu sih. Untuk solusi untuk ngejaga konsistensi itu mulai dari awal lagi tuh balik lagi ke teman sebenarnya. Itu aja sih Bamsu sebenarnya. Oh iya, terima kasih ya. Nanti namaku naik di konten ini. Lesti. Halo Kak Syahdan. Halo Lesti. Udah kenal ya sama Lesti? Udah. Padahal mau kenalan nih. Oke Kak Syahdan mau nanya nih. Kan kakak tadi bilang kakak tuh lebih memilih konten bergenre komedi. Tapi selain komedi kan konten-konten tuh anak-anak Gen Z tuh akan lebih tertarik juga sama konten percintaan. Nah, kenapa kakak apakah kakak pernah memasukkan tentang bucin-bucinan juga di komedi itu atau enggak? Nah, kalau untuk ubah genre ya dari komedi ke percintaan,
Sebenarnya sih cerita tahun-tahun terus aku dari tadi. Enggak apa-apa. Sebenarnya sih kemarin tuh kami tuh punya komunitas namanya Palfitgram tahun 2019 bukan 2019 2018. Tahun 2018 aku masuk ke komunitas Palfitgram, tapi sekarang udah mati komunitasnya. Nah, Palfitgram tuh atau Palembang video Instagram. Di situ tuh banyak banget konten kreator yang saling kolaborasi. Salah satunya tuh kami waktu itu lagi hektiknya di zaman prank. Dan udah masuk juga sih itu ke sketch komedi. Nah, beberapa temen itu juga bikin konten soal percintaan. Lebih ke slow mo kayak gitu, tau kan? Kayak slow mo bikin percintaan, nanti yang satu selingkuh lah, yang itu selingkuh. Tapi kalau menurut aku untuk masalah percintaan kayaknya nggak masuk deh di aku. Karena kan percintaan tuh kayak bijak lah, kayak pokoknya itu lebih elegan, iya, lebih ke main look sih sebenarnya. Tapi untuk aku yang memang wataknya hobi main-main, kayaknya komedi aja deh aku milih kayak gitu. Nah, itu bukan ranah aku, biarin teman-teman aku aja deh kayak gitu. Oke, menghibur banyak orang. Benar. Pahala juga dapat tuh. pahala. Oke, sahabat Merah Sel dan Merah Seli. Semakin seru nih ya perbincangan kita hari ini. Iya. Panas nggak Kak? Enggak Ya. panas sebenarnya, panas segampang. Lebih panasan sekarang atau omongan netizen? panas jika kawan wisuda galau. Jadi pengen buru-buru ya Kak? Jadi pengen buru-buru. Terakhir Kak, harapan Kakak buat karir Kakak di dunia content creator. Nak ketawa terus dia. Harapannya gimana sih Kak? Lanjut. Untuk harapan nih apa ya sebenarnya? Untuk harapan untuk diri aku pribadi. Kalau untuk diri aku pribadi, semoga konten kreator ini selalu menjadi another job untuk aku. Yang mana sebenarnya nggak usah difokusin konten kreator tuh, sebenarnya jalanin aja. Kalau misalkan hobi ya pasti dijalanin kan. Jadikan konten kreator sebagai hobi aja sebelum jadi pekerjaan. Tapi pengennya aku tuh udah di titik aman untuk menjadi konten kreator. Maksudnya tuh untuk apa-apa tuh udah nyukupin. Makanya aku tuh selalu berdoa untuk semoga aku eksistensi sampai kapan aja kayak gitu. Untuk diri aku. Cuman kalau untuk teman-teman yang ada di sana yang mau mulai konten kreator, untuk teman-teman kalau misalkan kalian punya niat untuk jadi konten kreator, lakuin aja dulu apa yang kalian senengin. Atau enggak, konten kreator kan enggak selalu bikin konten soal lucu, soal cinta, soal apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang punya keresahan atau kalian punya masalah, tuangin aja ke video. Siapa tahu video itu disukain orang, terus kalian jadi konten kreator deh kayak gitu kan. Jadi ladang pekerjaan. Bisa jadi kayak gitu sih sebenarnya. Itu aja deh untuk harapan untuk teman-teman yang mau mulai, semangat, pokoknya semangat. Buat teman-teman Miraselo dan Miraseli, untuk yang masih mau nanya-nanya lebih jauh bisa langsung DM aja Kak Syahdan. IG-nya ada Syahdan SPTR gitu ya. Mungkin sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih Kak Syahdan. Kami mengucapkan katanya. Kami makasih banget loh Kak hari ini udah sama-sama. Terima kasih juga menyempatkan kehadirannya. Oke. Di tengah-tengah kesibukan jadwal padat tidak juga sebenarnya. Tadi telat gara-gara hujan guys. Oh iya sih, hari ini Palembang hujan dari subuh sampai malam. Nah, cuaca mendukung banget. Yes, dingin-dingin. Dingin-dingin lemak apain? Tidur. Benar. Tuh makan bakso. Ingin makan bakso. Yang kuah-kuah. Anget-anget. Oke, sampai di sini Mirakes kita pada hari ini. Sampai ketemu di Mirakes selanjutnya. Dah.